Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Jamaah maghrib rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat karunia dan hidayahnya sehingga kita masih bisa melanjutkan kajian kita tentang Al-Quranul Karim. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa bisa memperbanyak amal-amal soleh kita di dalam rangka mempersiapkan kehidupan kita fil akhirah kelak. Pada kajian yang sudah lalu kita sampai kepada ayat yang ke-60. Kita latihan membacanya kalau tidak salah. Kita akan latihan membaca beberapa ayat sampai ayat yang ke-70 insyaallah. Untuk tafsirnya baru sampai ayat yang ke-55 kalau nggak salah. Nanti kita ulang kembali. Kita tahsin terlebih dahulu, latihan membaca dengan benar beberapa ayat dari surat Al-Anfal agar supaya kita bisa lebih meresapi makna daripada Al-Quran. Kemarin pada Jumat kemarin saya sampaikan bahwasanya di antara tanda-tanda kebaikan seseorang adalah dia berusaha untuk memperbagus apa-apa yang sudah dia rutinkan. Ibadah yang baik, ibadah yang dicintai oleh Allah adalah yang sedikit akan tetapi langgeng dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kita mengerjakan salat, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kita belajar membaca Al-Quran, kita baca dengan sebaik-baiknya sehingga kita memperoleh pahala yang maksimal daripada yang bisa kita peroleh. Kita akan tahsin terlebih dahulu latihan membacanya dari mulai ayat yang ke-61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak. A'udzu billahi wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas sami'ul 'alim. Wa in janahu pelan-pelan diperhatikan tanda bacanya, di mana harus dengung, di mana harus berhenti, ya, tahan, biar tidak terburu, tidak usah terburu-buru. Wa yuridu ay
يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي خرج المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 mi'atain, alifnya tidak usah dibaca ini di sini tadi banyak yang labasan iyakum min semuanya dengung wa iyakum mi'akum mi'atun yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا
فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا
Ya lamillah, jangan dibaca loh karena depannya kasroh. Ya'lamillahu fi qulubikum khairan yatikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Wallahu ghafurur rahim. Wa in yuridu khiyanataka faqad khanallaha min qablu fa amkana minhum. Wallahu alimun hakim. Mangga untuk senantiasa diulang-ulang biar lancar nggih. Jangan pernah berhenti belajar. Jamaah rahimakumullah, saya sedikit mengulang beberapa ayat yang lalu terkait kita masih di dalam surat Al-Anfal ini, nanti juga berlanjut kepada surat At-Taubah atau surat Al-Baqarah, itu menceritakan sejarah peperangan-peperangan Rasulullah yang berlangsung pada saat penyebaran agama Islam. Sekali lagi bahwasanya kenapa Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berjihad fi sabilillah. Sudah barang tentu bukan berarti agama Islam itu suka dengan kekerasan, bukan seperti itu. Akan tetapi kita sudah memahami bersama-sama pada hakikatnya manusia itu senenge pada apa? Gelut apa mboten? Gina mboten? Dari zaman dahulu kala, ya. Dari zaman dahulu kala secara fitrah manusia itu mereka berusaha untuk apa? Untuk mengalahkan kelompok manusia yang lain. Kita hampir sama dengan hewan. Okay? Kalau hewan itu sing kuat sing menang. Gila betul. Begitu juga pada prinsipnya umat manusia dari zaman dahulu. Sehingga dari zaman dahulu bahkan sampai hari ini. Bahkan sampai hari ini walaupun mungkin sedikit berbeda konteksnya, akan tetapi itu semuanya sudah menjadi fitrah umat manusia yang akan berlangsung sampai hari kiamat. Akan senantiasa ada. Makanya ketika Allah menceritakan, memerintah kita untuk berjihad fi sabilillah, untuk berperang di jalan Allah, itu bukan sebuah perintah yang basi. Sama sekali tidak. Wallahu a'lam, apa yang akan terjadi besok kita tidak tahu. Kita yang sedang aman-aman ya di Cikadu tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Hanya dengan di Ukraina sana ya sama seperti kita dahulunya, ketone aman-aman nggih. Orang ngerti ya esuk-esuke wis
dalam keadaan perang. Dan itu bisa saja terjadi kepada kita semuanya. Bisa saja terjadi kepada seluruh umat manusia. Allah mempergilirkan ya manusia, kadang nang dhuwur, kadang nang ngisor. Eta. Kita benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Makanya Allah memberikan gambaran-gambaran ketika kita menghadapi hal-hal yang terjadi di kehidupan kita, kita senantiasa harus kembali kepada Al-Quran. Bagaimana Rasulullah SAW menghadapi itu semuanya. Kalau panjenengan mau mempelajari tentang sirah nabawiyah, ya, tentang peperangan-peperangan Rasulullah, itu akan lebih detail. Tidak mungkin saya bisa menjelaskan secara detail sekali karena waktunya tidak cukup. Ya, saya akan menyampaikan secara global saja. Pada kajian yang lalu-lalu sudah kami sebutkan bahwasanya terjadilah peperangan pertama dalam sejarah umat Islam ketika Rasulullah sudah hijrah di Madinah. Ya, bertemu dengan rombongan kafir Quraisy di Lembah Badar. Makanya dikenal dengan peristiwa Badar. Pada ayat yang ke-53 Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah bahwasanya Allah itu tidak akan mengubah nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada kaum, kepada masyarakat, sampai masyarakat tersebut merubah apa-apa yang sudah diberikan kepada mereka. Pada ayat yang lain kemarin sudah kami jelaskan, saya mengulang sedikit. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam ayat yang lain, Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum kecuali kaum tersebut mau merubah nasibnya sendiri. Ini berlaku secara umum, baik tingkatannya luas sebuah komunitas ataupun tingkatannya individu pada masing-masing orang ataupun dalam sebuah keluarga. Itu. Ketika kita mau menjadi baik, tidak mungkin kita bisa menjadi baik kalau kita tidak berusaha menjadi baik. Allah tidak akan memberikan segala sesuatu dengan gratis. Maksudnya tanpa usaha, tidak. Kita harus berusaha. Dan ketika kenikmatan tersebut sudah datang kepada kita, tugas kita apa? Menjaga. Allah tidak akan merubah nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada kita kalau kita bisa menjaganya dengan benar. Nikmat iman, nikmat Islam itu nikmat yang paling besar yang kita miliki. Allah tidak akan merubah itu kalau kita bisa menjaga iman dan Islam kita dengan benar. Akan tetapi ketika kita tidak bisa menjaga iman dan Islam kita, otomatis akan berubah. Yang tadinya kita muslim, kita beriman, kita beribadah dengan bersungguh-sungguh, Allah akan menghilangkan sedikit demi sedikit. Makanya benar-benar kita harus jaga nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Itu dalam urusan agama. Begitu juga dalam urusan dunia. Ya panjenengan ketika sudah diberi nikmat oleh Allah, tinggal bagaimana panjenengan bisa menjaganya. Ketika panjenengan tidak bisa menjaganya, maka akan hilang nikmat-nikmat tersebut. Sebuah contoh, orang diberi nikmat oleh Allah, mendapatkan penghasilan sehari 100.000 misalnya.
Ya, ketika orang tersebut mampu menjaga nikmat tersebut akan langgeng. Tapi ketika orang tersebut tidak mampu menjaga, artinya apa? Penghasilan 100.000, pengeluarannya 150.000 misalnya. Itu berarti tidak bisa menjaga nikmat. Lama-lama akan habis. Itu contoh yang paling mudah. Jadi ketika kita menghadapi kehidupan yang berat ini, ya, kita harus pintar-pintar menjaga apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita. Lingkungan kita yang alhamdulillah sudah diberikan oleh Allah hidayah. Banyak di antara kita yang dengan kesadaran penuh mau menjalankan syariat-syariat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini hidayah, nikmat yang harus kita jaga. Selagi kita menjaganya, Allah akan menjaganya. Akan tapi ketika kita tidak menjaganya, Allah pasti akan merubah generasi ke depan. Wallahu a'lam. Kalau kita tidak bisa menjaga hal-hal yang sudah diberikan oleh Allah, hidayah ini mahal. Ketika sudah sampai di dalam hati kita hidayah, kita genggam dengan gigi geraham kita. Tidak peduli orang mau ngomong apa. Itu. Kalau sudah mengetahui kebenaran, kita pegang sekuat-kuatnya. Karena kebenaran dimanapun berada pasti akan mendatangkan keberuntungan. Jamaah rahimakumullah, pada ayat yang ke-55 Allah berfirman, Inna syarrad dawabi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Ini ditegaskan kembali oleh Allah. Sesungguhnya seburuk-buruk dawab, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah adalah orang-orang yang kafir, yang tidak mau beriman. Seburuk-buruk makhluk di sisi Allah adalah orang-orang yang tidak mau beriman kepada seruan Allah. Makanya kita tidak usah melihat kemana-mana, kita berkaca kepada diri sendiri saja. Bersyukur dengan keadaan kita yang diberi oleh Allah keimanan. Itu. Ketika kita melihat di mana-mana banyak orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mau menjalankan perintah Allah, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita semuanya dikasih keimanan oleh Allah. Ini yang harus kita jadikan pelajaran. Ketika kita melihat sejarah bagaimana orang Arab pada saat itu, banyak di antara mereka adalah kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal notabene mereka adalah orang-orang dekat beliau. Ini pertanda apa? Hidayah milik Allah. Lalu pada ayat berikutnya Allah berfirman, "Wala yakhsabanna alladzina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun," kata Allah. Janganlah kalian menyangka, janganlah mereka menyangka orang-orang kafir mereka akan sabaku, akan lepas dari azab Allah. Innahum la yu'jizun, sungguh mereka tidak akan bisa lari dari azab Allah tabarak wa ta'ala. Ini berlaku umum. Ini konteksnya kita berbicara terkait dengan orang-orang kafir zaman dahulu. Akan tetapi itu semuanya berlaku sampai hari kiamat.
Ketika kita melihat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang banyak berbuat kemaksiatan, mereka seolah-olah ayem-ayem bae, duite akeh, umai akeh, mobile akeh, bojone akeh nggih. Kok apakah mereka akan sabaku, kata Allah, innahum la yu'jizun, mereka tidak akan luput dari azab Allah. Kita tidak usah iri, tidak usah merasa kepengin seperti itu. Ya. Kenapa? Inna sarad dawabi indallahi, seperti tadi. Buruk-buruk makhluk di sisi Allah yang tidak beriman, yang kafir tidak beriman, ngapa? Buat apa? Ya, buat apa presiden jadi jabatan presiden, jadi jabatan lurah, jadi punya jabatan bupati, angger ora salat ngapa? Tidak ada harganya sama sekali di sisi Allah. Tidak ada harganya. Buat apa punya uang banyak, punya mobil banyak, punya rumah banyak, kalau dia tidak beriman kepada Allah. Lalu pada ayat yang ke-60, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, wa'amiddu lahum mastata'tum min quwwatin. Ya, sediakan bagi mereka apa yang kamu sanggup dari kekuatan kalian. Wa min ribatil khayli, dari kuda-kuda yang ditambat, turhibuna bihi, yang dengan hal tersebut membuat takut aduwallahi wa aduwakum, musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mempersiapkan kaum muslimin untuk menghadapi orang-orang kafir, untuk mempersiapkan segala macam perbekalan yang mereka punya. Ini perintah dari Allah. Ya, walaupun kita tahu pada saat itu kekuatan kaum muslimin tidaklah seberapa, 300 orang berbanding 1.000 orang lebih. Ya, kebanyakan dari mereka kaum muslimin secara fisik adalah orang-orang cara wong ciga dunia, orang mitayani, orang gagah-gagah. Itu. Sementara orang kafir pada saat itu mereka pembesar-pembesar. Akan tetapi Allah menguatkan mereka. Ya. Makanya Rasulullah SAW diperintah untuk mempersiapkan segala macam perbekalan untuk menghadapi mereka, agar supaya mereka takut. Agar dengan persiapan tersebut, ya kata Allah, akan membuat takut musuh Allah dan musuh kalian. Wa akharina min dunihim, dan golongan yang lain selain daripada mereka. La ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Kamu tidak mengetahui mereka, akan tapi Allah mengetahui mereka. Ini sudah kami jelaskan. Ada 3 kelompok. Ya. Ada 3 kelompok. Kaum mukminin, golongannya Rasulullah beserta para sahabatnya, kaum kafirin, ya. Yang jelas yang ketiga adalah golongan kaum munafikin. Orang munafik. Mereka seolah-olah membantu Rasulullah, akan tapi pada hakikatnya mereka adalah musuh dalam selimut. Makanya di sini Allah memberitahu, ya. Wa akharina min dunihim la ya'lamunahum. Kamu tidak tahu mereka, akan tapi Allah mengetahui. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah, dan apa-apa yang kamu nafkahkan, apa-apa yang kamu infakkan, baik banyak maupun sedikit, min syai'in fi sabilillah, di jalan Allah, yuwaffa ilaikum, akan
cukupkan balasannya kepada kalian. Wa antum la tudlamun, dan kamu sedikit pun tidak akan dirugikan. Ini berlaku umum, tidak hanya untuk jihad fisabilillah. Akan tapi segala macam yang panjenengan infakkan di jalan-jalan kebaikan pasti akan dibayar tuntas oleh Allah, sedikit pun tidak akan dirugikan fid dunya wal akhirah. Tidak akan rugi, tidak akan pernah rugi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk segala macam kebaikan, asal ikhlas, asal niatnya benar, asal tidak dibarengi dengan manna wal ada, dengan kata-kata yang menyakiti yang menerima, dan juga hinaan-hinaan. Insyaallah semuanya akan diberi balasan yang setimpal oleh Allah. Kata Allah, yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun, akan dipenuhi balasannya dan kamu sekalian tidak akan dirugikan sedikit pun. Lalu Allah melanjutkan, wa in janahu lisalmi, ketika mereka condong kepada perdamaian, ketika orang-orang kafir yang memerangi Rasulullah condong pada perdamaian, fasnah laha wa tawakkal 'ala Allah, maka berdamailah dengan mereka dan bertawakallah kepada Allah. Dalam agama Islam senantiasa seperti itu. Ketika orang sudah terjadi peperangan, terus terjadi perdamaian, ya sudah. Artinya ketika mereka condong kepada perdamaian, mau mengikat perjanjian-perjanjian, ya sudah. Itu berarti sudah tidak boleh diperangi. Apalagi ketika orang-orang kafir tersebut sudah punya perjanjian. Kayak kita di negara zaman sekarang, antar negara sudah ada perjanjian-perjanjian yang tidak boleh dilanggar. Itu juga termasuk perjanjian. Tidak boleh kita menyerang sembarang orang dari lain negara. Itu berdosa. Tidak boleh kita membunuh sembarang orang. Jangankan orang muslim, orang kafir saja kalau kita bunuh dengan serampangan, itu sama saja hukumnya. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Allah, Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa yuridu ay yakhda'uka, ketika mereka menghendaki untuk menipu kalian, fa inna hasbakallah, maka sesungguhnya cukup bagimu Allah. Kita tahu orang kafir, orang musyrik, banyak di antara mereka yang ora bisa diendel, ketone gencatan senjata, kencone perdamaian, jebulane dilanggar sendiri. Ini terjadi, senantiasa akan terjadi dimanapun, kapanpun. Di panjenengan bisa membaca di berita-berita di bumi belahan manapun juga, ketika terjadi perangan, jeretah tembe kejahatan senjata esuk sorene wis labuh mali tapung mali. Itu nyamannya manusia itu seperti itu. Makanya di sini Allah memberikan penguat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika mereka hendak menipu kalian dengan pura-pura ngajak damai, fa inna hasbakallah, maka cukuplah bagimu Allah. Segala macam yang diperintah oleh Allah, kita cukup sami'na wa ata'na. Suruh berperang, suruh damai, suruh berjihad, suruh di rumah. Itu perintah Allah. Kita cukup sami'na wa ata'na. Perkara hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Sama dengan konteks kejadian pada saat perang Badar. Dan
kejadian-kejadian setelahnya. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah yang sudah menguatkan kamu dengan pertolongannya, wa bil mu'minin, dan juga menguatkan kaum mukmin. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah menyatukan di antara hati-hati mereka. Ya. Kita tahu zaman Rasulullah hijrah di Madinah itu dikuasai oleh dua suku besar, suku Aus dan suku Khazraj. Mereka dua suku yang saling bertengkar. Akan tapi ketika Rasulullah datang, alhamdulillah, ya. Ketika Rasulullah datang, dengan pertolongan Allah, suku-suku tersebut bisa berdamai. Ya. Dengan perhatikan, wa'alafa baina qulubihim. Allah lah yang membuat hati-hati kita itu berdamai, itu Allah. Allah lah yang membuat hati kita cenderung kepada segala sesuatu, itu Allah tabaraka wa taala. Ya. Perhatikan kalimat berikutnya. Law anfaqta ma fil ardi jami'an. Kalau sekiranya kamu menafkahkan apa-apa yang ada dalam bumi semuanya, ma alafta baina qulubihim, kamu tidak akan bisa mempertemukan hati mereka, menyatukan hati mereka. Walakinnallaha alafa bainahum, akan tapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Innahu azizun hakim, sesungguhnya Dia maha perkasa lagi maha bijak sana. Allah yang menyatukan hati kita, melembutkan hati kita, membuat kita saling menyayangi, membuat kita saling bekerja sama, itu Allah. Ya. Kalau sekiranya, ya kata Allah, kamu menginfakkan, membelanjakan duit yang segitu banyak, angger Gusti Allah ora karep ya mboten. Ngene mboten. Dalam perkara hari-hari ini ya sama saja. Ya mbuarep ngetoh 6 miliaran ngger ora dadi ya ora dadi bae. Ngene mboten. Ini hampir sama. Ya. Ya. Begitu juga seperti itu. Suku Aus dan Khazraj pada saat itu, kalau sekiranya semuanya diberikan uang yang banyak, ya kon kira damai, tidak akan mungkin berdamai kalau Allah tidak mendamaikan. Itu maknanya. Jamaah rahimakumullah, ternyata sampai di sini dulu nggih. Sudah hampir jam 7:30. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di kajian yang akan. Tapi untuk pekan depan saya ada keperluan ke Jakarta, jadi mungkin Seninnya libur ya, Senin depan. Tapi kalau malam Jumat insya Allah kalau tidak ada apa-apa kita jalan seperti biasa. Untuk hari Seninnya saya ada rencana ke Jakarta. Mohon izin. Itu. Kita akhiri sampai ayat yang kesini dulu karena waktunya sudah tidak cukup. Mudah-mudahan apa-apa yang kita tadaburi bisa menambah keimanan kita, semakin membuat kita tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.